Hai minasang, o genki desu ka? Kali ini ada materi persamaan dari wakarimasu dan kotoga dekiru, yaitu ungkapan bisa dalam bahasa Jepang. Minasang, tata bahasa kotoga dekiru dalam bahasa Jepang digunakan untuk menyatakan ungkapan bisa yang pada intinya merujuk pada suatu kebiasaan atau hal yang bisa dilakukan. Pola ini digunakan setelah kata kerja bentuk kamus. Dalam percakapan formal, pola ini akan disampaikan dengan kotoga dekimasu. Dan ketika memakai ungkapan ini pada percakapan non-formal bisa pakai kotoga dekiru. Jika ingin mengungkapkan bentuk negatif, maka hanya perlu mengganti akhiran kalimat menjadi kotoga dekimasen atau kotoga dekinai. Kemudian jika ingin bertanya, bisa menggunakan kotoga dekimasu ka atau kotoga dekiru dengan nada seperti bertanya. Nah, berikut ada pola kalimat bentuk positif. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan dalam hal pengetahuan atau bahasa. Rumus yang pertama adalah kata benda 1 plus wa plus kata benda 2 plus ga plus wakarimasu. Rumus yang kedua adalah kata benda 1 plus wa plus kata benda 2 plus ga plus dekimasu. Contoh kalimatnya adalah watashi wa nihongo ga wakarimasu. Artinya, saya bisa atau mengerti bahasa Jepang. Contoh yang kedua, watashi wa ryori ga dekimasu. Artinya, saya bisa memasak. Selanjutnya, pola kalimat bentuk negatif. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan dalam hal pengetahuan atau bahasa. Rumusnya adalah kata benda 1 plus wa plus kata benda 2 plus ga plus wakarimasen. Contoh kalimatnya adalah watashi wa nihongo ga wakarimasen. Artinya, saya tidak mengerti bahasa Jepang. Rumus yang kedua adalah kata benda 1 plus wa, kata benda 2 plus ga plus dekimasen. Contoh kalimatnya adalah watashi wa ryori ga dekimasen. Artinya, saya tidak bisa memasak. Berikutnya adalah pola kalimat bentuk pertanyaan. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan kebiasaan dalam hal pengetahuan atau bahasa. Rumusnya adalah kata benda 1 plus wa plus kata benda 2 plus ga plus wakarimasu ka. Contoh kalimatnya adalah anata wa nihongo ga wakarimasu ka. Artinya, apakah kamu mengerti bahasa Jepang? Contoh yang kedua adalah anata wa ryori ga dekimasu ka? Artinya, apakah kamu bisa memasak? Untuk menjawab pertanyaan tadi dapat menggunakan pola kalimat positif jika bisa atau pola kalimat negatif jika tidak bisa. Pola kalimat positif contohnya adalah hai watashi wa nihongo ga wakarimasu. Artinya, ya, saya mengerti bahasa Jepang. Kemudian yang kedua, hai watashi wa ryori ga dekimasu. Artinya, ya, saya bisa memasak. Untuk jawaban pola kalimat negatif adalah iye watashi wa nihongo ga wakarimasen. Artinya, tidak, saya tidak mengerti bahasa Jepang. Contoh yang kedua, iye watashi wa ryori ga dekimasen. Artinya, tidak, saya tidak bisa memasak. Sang,
Apabila tingkat penguasaan bahasanya hanya sedikit, maka tambahkan kata sukoshi sebelum kata kerja. Contohnya, watashi wa nihongo ga sukoshi wakarimasu. Artinya, saya mengerti sedikit bahasa Jepang. Contoh yang kedua, watashi wa oyogu koto ga dekimasu. Artinya, saya bisa berenang. Untuk materi persamaan, wakarimasu dan koto ga dekimasu saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.